Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar pendidikan dengan tema Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital guna meningkatkan kompetensi pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya selaku pembawa acara sekaligus moderator untuk membacakan susunan pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penyampaian materi webinar. Acara yang kelima, doa. Acara yang keenam, sesi dokumentasi. Dan acara yang ketujuh, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Yuni Oktavia Rojiah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Miladiatur Rahma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah, Dr. Andes Kiai Haji Yahya Jafar M.Pham. Yang kami hormati Ketua Lembaga Bimbingan Belajar Al-Institut
dan Madrasah Diniyah Al-Hikmah beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri webinar Dr. Haji Maki Hasan, S.Hum, MPD. Yang kami hormati segenap panitia dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan waktu dan kesempatan sehingga kita dapat dalam kegiatan webinar ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bimbingan Belajar Aham Institut dan Madrasah Diniyah Al-Hikmah Al-Fatimiyah, yang mana dua lembaga tersebut berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan adanya pandemi dan dampak yang ditimbulkannya berupa sistem kegiatan belajar mengajar jarak jauh, maka dari itu diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi mengenai sistem pengajaran melalui media digital. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan webinar pendidikan dan peningkatan kompetensi dengan tema inovasi media pembelajaran berbasis digital guna meningkatkan kompetensi pendidik. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat meningkatkan kemampuan berinovasi dan pendayagunaan media pembelajaran berbasis digital. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada materi dan peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini, dan terkhusus kepada panitia yang telah bekerja sama guna mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya sebagai perwakilan panitia memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah kepada Dr. Andes Kiai Haji Yahya Ja'far. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang kami hormati narasumber pemateri di acara webinar ini, yaitu webinar pendidikan dan peningkatan kualitas TPP dan lembaga bantuan belajar. Dalam hal ini Pak Ustadz Dr. Haji Ahmad Maki Hasan, S.Hum, Magister Pendidikan. Pada
genap para asatidzah Taman Pendidikan Al-Quran, baik itu peserta dari Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Badiniyah, dalam hal ini Madrasah Diniyah Putri Al-Hikmah Al-Badiniyah, maupun para ustadz dan ustadzah PPG dari luar pesantren Pondok Al-Hikmah Al-Badiniyah, pada semua santri Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Badiniyah, baik yang mengikuti acara ini secara offline dari Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Badiniyah, maupun para santri yang mengikuti acara ini secara daring atau online. Pertama-tama, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan pada kesempatan pada pagi hari ini, yaitu dalam kondisi yang memprihatinkan ini, kita masih tetap diberi kesehatan dan insya Allah tetap diberi semangat untuk melanjutkan hidup dari kehidupan kita, terutama bisa menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan rasa syukur yang tiada hentinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kiranya bisa terus memberikan perlindungannya kepada kita semua, memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, tidak pernah lupa kita selalu mensanjungkan salawat salam kepada panutan kita, pada Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para pengikut-pengikut beliau, sahabat-sahabatnya, dan para pelanjut-pelanjut beliau, dan siapa saja yang mencintai beliau. Para hadirin serta webinar pendidikan dan peningkatan kualitas rezeki dan rezeki yang berbahagia. Webinar ini terselenggara berdasarkan atas satu pertimbangan dari para santri Pondok Pesantren Al-Badiniyah, khususnya dari pihak pengurus Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hikmah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Badiniyah. Banyak hal yang terjadi khususnya di akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan wabah pandemi COVID-19 yang dampak daripada wabah atau pandemi ini memang luar biasa. Saya rasakan yang bukan hanya berpengaruh pada aspek kesehatan yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan kita, tapi aspek kesehatan ini juga mempengaruhi banyak aspek-aspek yang lain. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita upayakan untuk terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini. Maka dampak ini juga terkena sistem pendidikan yang ada di
masyarakat kita, khususnya pendidikan TPI dan madrasah dunia yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Khususnya hal yang sama juga terjadi pada Pondok Pesantren Nuriyah Hikmah Al-Fatimiyah. Yang pertemuan diawali dengan pembatasan peserta, pengurangan waktu, jam, kemudian beralih dengan kuliah, pelaksanaan program pendidikan secara online, kemudian tempat juga kemudian melakukan penyesuaian dengan memulai melakukan pembatasan khusus dengan mengurangi atau menyelenggarakan secara bergantian sampai dengan perkembangan yang paling akhir adalah kita tetap melakukan proses pendidikan ini berjalan kembali dengan sistem online. Tentu saja dalam kondisi yang serba mendadak dan tidak terencana ini banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi, tapi alhamdulillah dalam kondisi kesulitan ini kita tidak melihatnya sebagai sebuah kendala atau kesulitan, tapi ada baiknya kalau kita semua melihat ini sebagai satu bentuk tantangan di mana kita tetap harus melakukan ikhtiar yang lebih baik lagi, peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian, peningkatan wawasan untuk mengupdate apa yang kita miliki sehingga pelaksanaan pembelajaran pendidikan di tingkat TPI maupun lembaga bantuan belajar terus bisa berjalan dengan baik, yang tujuannya tidak lain adalah bisa terus memberikan kontribusi pada nasrul ilmi, pada penyebaran keilmuan khususnya ilmu Al-Quran. Berangkat dari latar belakang inilah kira-kira maka acara webinar pada kesempatan pagi hari ini sudah dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Nuriyah Hikmah Al-Fatimiyah. Dalam kesempatan ini tentunya kami sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nuriyah Hikmah Al-Fatimiyah mengucapkan selamat datang pada semua saja, wabil khusus kepada narasumber dari acara webinar ini, yaitu Ustaz Dr. Haji Ahmad Maki Hasan, Ekskul Magister Pendidikan, yang akan memberikan materinya sharing ilmu pengetahuan dan serta pengalaman beliau pada webinar ini dengan mengambil tema inovasi media pembelajaran berbasis digital guna meningkatkan kompetensi pendidik, yang insya Allah webinar ini bisa menambah wawasan pada kita semua, menambah semangat pada kita semua untuk terus tidak pernah berhenti melakukan yang terbaik dalam rangka pembelajaran atau pendidikan untuk menyiapkan generasi-generasi Quran di masa mendatang. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf apabila dengan segala keterbatasan yang ada, apabila pelaksanaan webinar ini masih kurang di sana sini, kami mohon maklum dan mohon maaf. Akhirnya marilah kita buka acara webinar ini dengan bersama-sama
membaca semua kitab ala hadisnya Al-Fatihah. Akhirnya kepada semuanya, terima kasih atas partisipasinya dan selamat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi webinar. Sebelumnya akan sisi dari pemateri. Nama Ahmad Maki, dosen media pembelajaran. Lahir di Makkah 19 Maret 1984. Dosen bahasa Arab dengan keahlian pengembangan media pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tinggal di perumahan Gria, Nagari, Blok R11, Watu Gede, Singosari, Kabupaten Malang. Education 2002, S1 Bahasa dan Sastra Arab. Studi S1 Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengasah kemampuan menjadi penggerak dalam pengembangan bahasa, sastra, budaya, dan aktivitas sosial keagamaan. 2007, S2 Pendidikan Bahasa Arab. Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Merupakan salah satu program studi unggulan di program Pasca Sarjana UIN Malang. 2018, S3 Pendidikan Bahasa Arab. Pasca Sarjana Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk menjadi pendidik, tenaga ahli, konseptor, dan pakar di bidang PBA untuk penutur asing yang profesional. Work experience 2006 sampai 2019, guru SMA Negeri 1 Kota Malang, mewakili karir dalam dunia pendidik di SMA Negeri 1 Malang, tepat setelah lulus S1 BSA tahun 2006. Mengajar mata pelajaran bahasa dan sastra Arab, sempat menjadi pejabat sebagai kepala Laboratorium Multi Bahasa Media. 2011 hingga 2019, dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan, mengabdi pada lembaga pendidikan di Yayasan Pesantren Zainul Hasan Kenggong, mengajar beberapa mata kuliah pada program studi pendidikan bahasa Arab. 2009 hingga sekarang, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadi dosen pada program khusus pengembangan bahasa Arab, kemudian mengajar di beberapa prodi, termasuk BSA dan PBA, hingga keahlian pengembangan media pembelajaran bahasa Arab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Yahya, berikut Nyai Haja Safi, pengasuh Pondok Pesantren Fatimiyah, berikut seluruh jajaran pengurus baik di Pondok Pesantren Fatimiyah maupun AHAF Institut, seluruh panitia serta peserta webinar inovasi media pembelajaran yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pagi hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan, keberkahan untuk bisa berkumpul bermuajahah via virtual melalui aplikasi Zoom ini untuk sharing berbagi pengalaman terkait dengan perkembangan dan dinamika dunia pendidikan, terutama di tanah air. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada baginda besar Muhammad SAW, dan semoga kita dapat menjadi hambanya menjadi pengikutnya hingga hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenankan saya untuk tadi sudah banyak disampaikan tentang CV saya, dan insyaallah di sini juga banyak mahasiswa Win Malang. Tetapi mungkin bagi yang belum kenal saya, nanti kita banyak sharing pengalaman, insya Allah. Mohon konfirmasi suara saya cukup jelas ya? Baik. Untuk menyingkat waktu, perkenankan terlebih dahulu saya untuk menyampaikan materi dari slide yang sudah saya siapkan. Nanti mungkin kita akan lebih banyak sharing, insya Allah, di sesi berikutnya. Mohon maaf, sebentar menunggu. Baik, insya Allah sudah terlihat ya materi saya. Jadi memang materi yang diminta oleh panitia, saya diminta untuk menyampaikan tema webinar kita pada pagi hari ini adalah seputar inovasi media pembelajaran berbasis digital guna meningkatkan kompetensi pendidik. Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta dan adik-adik mahasiswa, terutama pengurus di AHAF Institut, sekilas tadi sudah banyak disampaikan tentang CV saya. Saya lanjut saja. Pada pagi hari ini kita akan banyak berdiskusi seputar 3 item atau 3 hal. Yang pertama seputar inovasi pembelajaran, yang kedua pembelajaran berbasis digital, dan yang ketiga adalah
aplikasi atau pemanfaatan aplikasi digital. Baik, saya awali dengan ada pengantar singkat dari saya. Kita membayangkan bahwa berbicara tentang inovasi pembelajaran, kenapa kita harus melakukan sebuah inovasi atau pengembangan, ada beberapa latar belakang yang membuat kita harus terus meningkatkan kompetensi kita, terutama sebagai pendidik. Yang pertama, kita dikenalkan dengan ada istilah revolusi industri 4.0 atau 4.0 atau 4.0. Kemudian kita juga dihadapkan dengan peserta didik yang dikenal sebagai generasi milenial dengan karakteristik atau bahkan cara belajar yang tentu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Bahkan generasi kita waktu belajar masih kecil itu berbeda dengan apa yang dialami atau dilakukan oleh generasi milenial saat ini. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah adanya pandemi COVID-19. Tadi juga sedikit disinggung bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita dipaksa untuk melakukan segala sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita bayang. Di tengah pandemi seperti atau di tengah kehidupan yang serba sulit di tengah pandemi ini, kita masih dipaksa untuk bisa melakukan sebuah inovasi atau penyesuaian bagaimana termasuk dalam dunia pendidikan. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bicara tentang masyarakat 5.0 atau society 5.0 atau yang dikenal juga disebut sebagai super smart society. Nah, keempat faktor inilah yang melatar belakangi bagi kita untuk melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Dulu kita membayangkan memang bahwa pembelajaran itu ada di sebuah sekolah, di kelas, kemudian di situ ada asatid atau ustadzat, ada ustadznya, ada gurunya di depan, kemudian menyampaikan materi di papan tulis atau di whiteboard, kemudian peserta didiknya duduk manis di bangku, pegang buku tulis dan seterusnya. Tetapi hari ini kita harus siap dengan suasana atau dinamika dunia perkembangan dunia pendidikan yang tidak lagi yang jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Kita harus dihadapkan dengan generasi milenial tadi, dengan adanya teknologi di era revolusi industri 4.0. Kemudian adanya pandemi COVID yang membuat kita harus tidak boleh banyak melakukan mobilitas, atau bahkan juga super smart society yang menghadapkan kita bagaimana memaksimalkan teknologi yang ada. Oleh sebab itulah kita harus sedikit mencoba kembali merefleksikan sebenarnya apa sih sebenarnya pembelajaran itu. Jadi kita awali dengan, karena memang tolak ukurnya atau poin utamanya adalah pembelajaran itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses kegiatan yang diusahakan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi pembelajaran pada dasarnya memang sudah orientasinya kepada peserta didik, bukan lagi kepada kita sebagai guru, atau bahkan kita sebagai sebuah lembaga, sistem pendidikan atau yang lain. Tetapi pembelajaran itu secara esensi adalah tujuan utamanya adalah pada peserta didik, yaitu kegiatan yang dapat membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, oleh sebab itulah ada beberapa tahapan agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan esensinya tadi. Butuh perencanaan, butuh realisasi pelaksanaan, kemudian butuh evaluasi. Evaluasi di sini tentu bukan evaluasi hasil belajar, tapi evaluasi dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau kita menghadapi era misalnya revolusi industri 4.0, era menghadapi generasi milenial, era di mana kita harus melakukan pembelajaran secara daring karena pandemi COVID, era di mana kita harus mempersiapkan diri sebagai bagian dari super smart society atau society 5.0, maka kita butuh perencanaan. Inovasi itu yang kita lakukan adalah di perencanaan. Begitu juga nanti dalam pelaksanaan dan evaluasinya. Walaupun kita sudah terbiasa lah, anggap boleh begitu kita bilang, karena dalam 2 tahun terakhir ini kita diterpa dengan pandemi COVID-19, sehingga kita harus melakukan proses pembelajaran yang tidak biasa, di mana kita belum pernah membayangkan jauh sebelumnya. Nah, namun demikian kita harus siap dengan itu semua, di tengah perencanaan yang sederhana, pelaksanaan yang dipaksakan, tetapi kita harus melakukan evaluasi bagaimana pembelajaran itu masih bisa berjalan dengan maksimal. Jangan sampai hari ini kita melakukan pembelajaran
bukan kalau dalam istilah kementerian Kemendikbudristek sekarang itu mempopulerkan Merdeka Belajar. Tetapi bukan berarti Merdeka Belajar itu lost learning. Lost learning itu artinya kita nggak belajar apa-apa, bukan merdeka kemudian tidak belajar, tetapi bagaimana pembelajaran ini kita suguhkan dengan jauh lebih maksimal dengan berbagai kendala dan tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah ada beberapa dinamika yang tadi saya sampaikan, revolusi industri 4.0, generasi milenial, atau bahkan juga mungkin pandemi COVID hingga super smart society. Dulu bahkan kalau kita membayangkan sebelum adanya pandemi COVID-19 misalnya, ketika kita di proses pembelajaran terutama mahasiswa di kampus, maka yang biasa dilakukan oleh dosen biasanya menyampaikan materi sebagaimana secara konvensional, tradisional. Akhirnya peserta didiknya atau mahasiswanya itu sibuk dengan main HP sendiri di bangku masing-masing. Nah, itu menunjukkan bahwa generasi milenial itu sudah tidak cocok dengan konsep atau strategi pembelajaran konvensional yang ada. Nah, itu ada beberapa salah satu faktor bagaimana kita dalam melakukan sebuah inovasi pembelajaran harus memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Baik, oleh sebab itu kita perlu di dalam dunia pendidikan atau dalam teori pembelajaran ada istilah desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu terutama bagi kalangan pendidik ini sangat urgent sekali, yaitu sebuah praktik penyusunan semua hal yang dapat membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, saya kira itu teoritis sekali dan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam melakukan sebuah desain pembelajaran itu ada beberapa komponen. Nah, 5 komponen ini itu tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya jangan sampai hilang salah satunya. Bagi kita yang sudah terbiasa dengan desain pembelajaran konvensional, mungkin 5 hal ini sudah banyak kita lakukan. Tetapi ketika kita kemudian dipaksa dengan melakukan pembelajaran daring atau secara online, kadang kita gagap bagaimana kita mendesain pembelajaran dengan melengkapi 5 komponen yang ada. Kita bahkan melupakan tujuan pembelajaran, kadang sekilas kita tidak memperhatikan karakter peserta didik, bahkan kita tidak melihat analisis materinya, apa strategi pembelajaran yang sesuai, tiba-tiba ujuk-ujuk bahkan yang banyak muncul ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran daring adalah ujuk-ujuk adalah tagihan atau evaluasi hasil belajar. Padahal ada 4 item yang harus kita perhatikan di sini. Baik, bagian dari inovasi yang menjadi garis atau benang merah dalam webinar kita pada pagi hari ini adalah bicara tentang media pembelajaran. Sedikit berbeda memang antara konsep media pembelajaran dengan sumber belajar. Jadi kalau sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, itu sumber belajar. Tapi sesuatu atau segala sesuatu yang benar-benar secara real dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, nah itu baru disebut sebagai media pembelajaran. Oleh sebab itu, sumber belajar itu jauh lebih luas. Jadi apa yang bisa kita sebut sebagai sumber belajar? Semuanya. Semua yang ada di alam ini dan seisinya, atau bahkan bumi dan langit serta di antara keduanya, itu adalah sumber belajar bagi kita semuanya. Bahkan manusia itu sendiri, siswa itu sendiri, lingkungan di sekitarnya, itu adalah sumber belajar. Tetapi bagi kita sebagai pendidik menghadirkan segala sesuatu yang benar-benar dimanfaatkan, dihadirkan untuk keperluan pembelajaran, baru itu yang disebut sebagai media pembelajaran. Baik, saya akan menjabarkan ada 7 ranah atau 7 ragam media pembelajaran yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menyuguhkan media pembelajaran ini memang tepat sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang pertama dan paling awal keberadaan media pembelajaran yang bisa kita suguhkan adalah berupa teks. Nah, teks itu adalah sumber media pembelajaran dari sumber belajar yang banyak yang kemudian menjadi sebuah teks. Ketika kita menuliskan sebuah teks misalnya di papan tulis atau saya menuliskan teks kemudian di screen ini, itu bagian dari media pembelajaran berupa teks. Kemudian selain teks berkembang ada istilah audio. Audio itu baik yang rekaman atau saya menyampaikan secara oral seperti ini, itu bagian dari media pembelajaran bersifat audio. Kemudian ada peraga, ada mencontohkan misalnya, atau saya memberikan ilustrasi atau mempraktekkan, itu juga bagian dari peraga.
ada visual, saya menyampaikan dalam bentuk tayangan seperti ini, ada bulat-bulat, itu untuk memudahkan kita semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Itu bagian dari visual. Kemudian ada tampilan video saya hari ini menyampaikan materi. Kemudian juga ada video, ada software, dan yang terakhir adalah aplikasi. Nah, selain ini adalah bagian item masing-masing, ini adalah juga bertingkat. Kalau saya mengatakan aplikasi, maka di dalam aplikasi itu idealnya ya di dalamnya ada software, ada video, ada visual, ada peraga, ada audio, ada teks. Sehingga aplikasi itu adalah media pembelajaran yang levelnya paling tinggi. Dia semakin kompleks. Semakin ke sini dia semakin parsial. Kalau hanya teks ya teks saja. Kalau audio maka di situ ada audio teks atau audio murni, ada audio teks, ada audio drama. Kemudian peraga berarti di dalamnya juga ada teks, ada audio, dan seterusnya. Baik, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi saja. Berarti kita akan membayangkan hari ini bagaimana inovasi media pembelajaran berbasis digital yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik hari ini. Baik, kita awali dengan sebuah ungkapan atau kata teknologi. Bagi kita kebanyakan mengatakan teknologi itu pasti hal yang bersifat update, tetapi pada dasarnya atau pada awalnya esensinya teknologi itu adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan kita melakukan aktivitas apapun. Dulu misalnya kita tidak tahu ada alas kaki yang ketika kita kalau jalan becek kemudian kotor, kemudian kena batu kita sakit. Kemudian muncul teknologi ada alas kaki. Nah, alas kaki itu sampai sekarang pun ya disebut sebagai teknologi. Kemudian ada roda yang awalnya kita harus menarik, harus mengangkat. Ada roda, kemudian kita tinggal dorong, itu memudahkan kita untuk memindah atau barang satu dengan barang yang lain. Kemudian ada mesin dan seterusnya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami memang bahwa ketika teknologi itu sudah digantikan dengan teknologi yang baru, maka yang lama tidak lagi disebut sebagai sebuah teknologi. Jadi kalau sandal kita bilang kalau alas kaki disebut sebagai sebuah teknologi, iya, tetapi karena sudah ada teknologi yang lebih baru lagi, maka teknologi yang lama dianggap tidak lagi sebagai sebuah teknologi. Kemudian berkembang ada elektronik, itu bagian juga dari teknologi tapi sudah berbasis elektronik. Sehingga apapun yang berbasis elektronik maka disebut sebagai teknologi yang baru. Sedangkan yang tidak berbasis elektronik maka tidak disebut sebagai sebuah teknologi atau inovasi. Misalnya dulu ada setrika misalnya ya, kalau kita merapikan baju itu dulu masih pakai arang atau apa, itu non elektronik. Nah, kemudian ada elektronik, ada televisi dan seterusnya. Kemudian ada berbasis komputer. Nah, ketika sudah berbasis komputer maka tidak cukup hanya dengan elektronik, tetapi harus sudah berbasis komputer. Kemudian ada lagi berbasis internet, berkembang lagi ada web 1.0, 2.0, 3.0. Kita bahkan mungkin tidak pernah mengikuti tahapan ini. Kemudian ada yang disebut sebagai ICT. Itu semua dari adanya perkembangan teknologi atau inovasi yang kita hadapkan. Nah, kita akan lanjut berbicara tentang bagaimana kemudian bentuk pembelajaran berbasis digital. Seperti apa kira-kira yang bisa kita suguhkan dalam proses pembelajaran yang pembelajaran itu kita gunakan atau menggunakan basis digital. Yang pertama adalah hari ini kalau kita akan menggagas atau menyuguhkan inovasi pendidikan atau inovasi media pembelajaran berbasis digital, maka yang syarat pertama adalah harus berbasis internet atau Internet of Things, Internet al-Asya misalnya. Sama halnya dengan berbagai platform aplikasi yang ada. Misalnya kalau kita melakukan pembelian tiket pesawat atau bahkan sekedar kita ingin beli makan di warung, kalau kita sudah berbasis Internet of Things, mulai dari pesannya itu menggunakan internet, bayarnya pakai internet. Yang paling mudah gambaran sederhananya adalah misalnya kita menggunakan GoFood. Di situ kita tinggal duduk di rumah, kita tinggal anteng di kasur misalnya, kita tinggal pesan makan di situ, pilih di situ, kemudian kita bayar ya di situ, kemudian tiba-tiba sudah ada yang ngantar. Nah, itu bagian dari Internet of Things. Sehingga kalau kita masih menyuguhkan pembelajaran yang tidak berbasis Internet of Things, maka itu tidak dianggap sebagai pembelajaran digital.
Kemudian syarat yang kedua adalah cloud computing. Cloud computing itu adalah semua sumber belajar atau media pembelajaran itu sudah ada di cloud. Maksudnya tidak lagi kita disimpan dalam sebuah perangkat. Kalau kita masih menyimpan materi pembelajaran misalnya di komputer kita, atau mungkin menyimpan materi pembelajaran sumber atau bahan ajar itu di HP, di smartphone kita, atau mungkin menyimpannya itu di flash disk atau mungkin di hard disk eksternal, itu bukan bagian dari cloud computing. Yang ketika kemudian komputer kita lupa nggak kita copy, atau laptop nggak kita bawa, HP misalnya lagi baterai habis misalnya, maka siswa atau peserta didik tidak bisa mengakses sumber belajar atau media pembelajaran itu. Itu karena masih non cloud computing. Maka kita harus membiasakan diri memberikan materi yang bersifat cloud computing. Walaupun kita dimanapun berada, apapun perangkat yang kita gunakan, itu masih kita bisa akses. Nah, itu bersifat cloud computing. Contoh sederhana misalnya, yang paling mudah saya memberikan ilustrasi bagaimana kemudahan cloud computing. Kalau dulu mungkin generasi baru mungkin tidak pernah tahu ya, tapi generasi yang lama mungkin pernah tahu. Dulu ada HP, ada HP, handphone yang lama, non Android, yang kemudian kalau kita menyimpan kontak person, teman, kolega, itu bisa nyimpannya pilihnya dua, nyimpan di SIM card, SIM card di kartu kita, kartu Telkomsel atau Indosat, atau pilihannya menyimpan di perangkat, menyimpan di HP-nya. Yang kemudian ketika HP-nya direset atau mungkin SIM card-nya rusak atau mungkin kita pindah HP, apa yang terjadi? Kita harus menyimpan lagi satu-satu. Nah, itu namanya bukan cloud computing. Tapi hari ini hampir mustahil kita menyimpan kontak person itu di perangkat atau di SIM card. Pasti kita menyimpannya di akun, di Google Kontak. Mungkin bagi kita jarang mengenal istilah itu, tapi sebenarnya secara keseharian kita sudah menyimpannya. Sehingga walaupun kita ganti HP atau bahkan pindah HP atau HP-nya kita reset misalnya, maka kalau kita masuk lagi dengan akun yang kita punya, maka semua kontak person yang pernah kita simpan akan muncul lagi. Nah, itu namanya bersifat cloud computing. Nah, berarti kalau kita membuat media pembelajaran, sumber belajar, bahan ajar masih bersifat non cloud computing, maka berarti bukan bagian dari berbasis digital. Baik, yang ketiga, big data. Ini masih berhubungan dengan yang kedua tadi, Internet of Things, kemudian juga cloud computing. Big data itu adalah data berarti melimpah. Jadi kalau kita menyimpannya tidak di perangkat, kalau di perangkat itu kan biasanya terbatas 1 tera, 1 giga lah, atau 1 tera, 100 giga ya, atau mungkin menyimpan di flash disk mungkin 32 giga, 64 giga. Tapi kalau kita menyimpannya di cloud, maka yang terjadi adalah ya datanya bisa banyak, melimpah. Kalau kita menyimpan kontak person tadi saya cerita di cloud computing, kalau nyimpannya di SIM card mungkin hanya 200 kontak yang bisa kita simpan. Kalau kita nyimpannya di perangkat mungkin maksimal 1000 kontak yang bisa kita simpan. Tapi kalau kita menyimpannya di cloud computing, di Google Kontak misalnya, karena big data, maka kita bisa ribuan. Contoh sederhana misalnya HP saya ini itu punya kontak kolega itu bisa puluhan ribu, bahkan lebih dari 30-40 ribu. Sehingga kalau misalnya saya buka WA itu kemudian saya buka cek status WA teman-teman yang tersimpan itu, saya tinggal semalaman itu nggak selesai dia ngerol lihat statusnya teman-teman. Nah, itu bagian dari big data. Sehingga kita akan membiasakan diri dengan inovasi media pembelajaran berbasis digital ini. Yang ketiga adalah big data. Yang keempat adalah artificial intelligence. Artificial intelligence itu berarti kecerdasan buatan atau memang sudah dilakukan oleh robot atau komputer. Contoh sederhana. Dulu kalau kita ingin melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, apa yang kita lakukan? Kita misalnya langsung setoran satu persatu. Bayangkan kalau kemudian evaluasi hasil belajar harus setoran satu persatu. Mungkin bagi beberapa sistem pendidikan mungkin masih memungkinkan ketika siswanya tidak terlalu banyak, kemudian sumber daya manusia gurunya banyak, kemudian waktunya juga luas seperti di pesantren.
Tapi bagi sebuah sistem atau lembaga pendidikan yang di situ banyak peserta didiknya atau kompleks, maka artificial intelligence itu adalah salah satu kuncinya. Tidak mungkin kita menggunakan evaluasi itu kemudian wawancara atau satu persatu setoran. Atau mungkin kemudian yang kedua, kita berikan soal, kita tulis di papan, kemudian peserta didiknya menulis jawabannya di kertas masing-masing. Kita harus ngoreksi satu-satu. Itu bahkan butuh waktu yang lama juga, walaupun lebih mudah daripada tadi yang setoran. Yang kedua, misalnya yang ketiga, kemudian menggunakan pilihan ganda. Setelah pilihan ganda, kemudian dikoreksi. Ada yang koreksi pakai manual. Biasanya ada kunci jawaban, kemudian kita ada kertas dibolong-bolongin begitu untuk melihat mana jawaban yang benar sama yang salah. Kemudian muncul ada scan yang kemudian menggunakan pensil 2B, masih ingat ya dulu ya. Kemudian di scan, kemudian masuk di Excel. Tapi hari ini apakah mungkin masih seperti itu? Nggak mungkin. Artificial intelligence itu semakin canggih lagi. Kita tinggal melakukan aktivitas. Bahkan hari ini jangankan soal pilihan ganda yang bisa dikoreksi otomatis real time. Bahkan soal uraian atau jawaban singkat itu bisa dijawab. Nanti akan saya contohkan di belakang. Jadi soal uraian yang kita berikan secara online dengan adanya artificial intelligence begini ini, walaupun soalnya itu bukan hanya pilihan ganda tapi ada uraian, itu bisa dikoreksi otomatis. Bahkan salah satu karakter saja, salah satu huruf saja, maka bisa disalahkan oleh komputer atau artificial intelligence. Ini adalah ciri yang keempat. Yang kelima adalah berbasis aplikasi. Nah, kembali ke tadi, saya menyampaikan ada 7 jenis ragam media pembelajaran yang paling update atau yang paling terbaru. Selain ada teks, ada audio, masih ingat tadi ya, nanti mungkin materi bisa disampaikan kepada peserta setelah penyampaian materi saya. Yang terakhir adalah aplikasi. Baik, itu adalah bagaimana kita melakukan sebuah inovasi atau bagaimana pembelajaran berbasis digital. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasinya? Ini adalah beberapa alternatif, contoh dari sekian sedikit saja, dari banyak aplikasi. Nanti mungkin akan saya menyampaikan beberapa contoh yang sering atau bahkan biasa kita gunakan, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa, tetapi ada beberapa hal yang mungkin masih asing, nanti kita dicoba lagi. Tetapi di luar itu masih banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang bisa kita manfaatkan untuk inovasi pembelajaran berbasis digital. Yang pertama adalah barcode. Jadi barcode itu sangat populer, jadi kita terbiasa dengan seperti ini sekarang di berbagai dokumen, koran, majalah, tiket, apapun, atau bahkan di ruang-ruang umum, publik, semua sudah berbasis barcode. Nah, kalau dulu yang namanya barcode itu kita butuh namanya barcode scanner seperti ini. Dan itu harganya mahal, apalagi yang nirkabel. Tetapi smartphone yang kita punya seperti ini, itu sudah bisa untuk membaca barcode. Mungkin bagi peserta yang sekarang sedang stay pakai HP, kemudian ada aplikasi barcode-nya, di-shoot aja coba barcode ini, maka akan muncul materi saya ini. Jadi materi yang sedang saya sampaikan ini, kalau di-shoot barcode-nya, maka langsung muncul. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir nanti. Coba mungkin peserta yang HP-nya bisa disorot ke layar, dicoba di-shoot, kemudian dapatkan materi saya secara real time hari ini. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena sudah berbasis digital. Satu, Internet of Things. Kemudian yang kedua adalah cloud computing. Yang ketiga adalah artificial intelligence. Jadi nggak perlu ketik set alamatnya apa, websitenya apa, nggak perlu. Jadi langsung HP aja kita yang di-shoot begitu. Yang terakhir adalah ini berbasis aplikasi. Aplikasi ini adalah menggunakan barcode tadi. Ada yang dapat nggak? Yang di pesantren ini ada yang sudah dapat? Mungkin bisa sampaikan di chat, sudah Ustadz, atau mungkin ada kesulitan atau apa, sehingga saya bisa ada interaksi sedikit. Bagi yang mungkin sudah dapat, bisa mengakses materi saya, bisa sampaikan di room chatnya siapa yang sudah berhasil. Baik, walaupun belum berhasil, nanti akan dibagikan secara manual oleh panitia, insya Allah nanti setelah penyampaian materi saya di WA Group atau via Japri. Saya masih banyak waktunya ya, moderator. Ya, oke, baik.
saya masih punya waktu sekitar 30 menit ke depan untuk menyelesaikan penyampaian materi saya. Baik, nah ini yang kedua. Ini barcode yang kedua, saya memang siapkan khusus untuk kegiatan pagi ini. Saya buat WA group khusus untuk sharing tanya jawab sama saya, mungkin juga pasca kegiatan webinar ini. WA group yang saya buat itu ustadz-ustadzah atau peserta webinar yang ingin bergabung di WA group yang saya buat khusus untuk webinar ini, silakan shoot barcode ini maka langsung masuk WA grupnya. Saya bisa mantau secara real time hari ini atau sekarang juga siapa yang sudah bergabung dan siapa saja. Saya mau lihat sambil saya tunggu biar yang lain juga melakukan aktivitas di sana. Mana ya, sudah ada yang gabung belum? Silakan dicoba untuk bergabung. Nah, ini sudah ada yang bergabung, ada 12 orang. 12 orang. Ada Pak Burhan Muadib. Terima kasih Ustaz sudah mengikuti webinar ini. Baik, silakan yang lain nanti bisa bergabung. Yang lainnya juga nanti itu adalah bagian dari contoh bagaimana pemanfaatan aplikasi digital yang digunakan untuk inovasi media pembelajaran berbasis digital. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah ada update-nya sekarang, sudah ada berapa ini? Oke, ada 20 orang yang sudah bergabung. Nah, para peserta yang sudah bergabung di WA Group juga bisa nge-cross-check apakah yang saya sampaikan benar, Ustaz, ada 22. Sekarang sudah 22. Selain itu ada siapa di sini ya yang namanya muncul? Selain Pak Burhan Muadib, yang lain belum muncul. Oh, di sini ada Uhti Huzaini. Ada Uhti Huzaini, saya punya kontaknya kayaknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah Google Form. Google Form memang sering kita gunakan, baik untuk mengisi webinar kemarin. Google Form memang awalnya formulir, kemudian berkembang Google Form itu bisa digunakan untuk latihan, atau kuis, soal. Kemudian Google Form juga bahkan berkembang sebagai LMS, Learning Management System. Saya di forum MGP Bahasa Arab Indonesia itu mengembangkan latihan seperti ini. Nanti akan saya sampaikan di WA Group yang saya buat tadi. Dan para peserta bisa mencoba untuk memanfaatkan aplikasi ini. Tapi mungkin kayaknya sudah sebagian banyak yang di bidang PBA atau yang bahasa Arab sering saya sampaikan media ini dan update-nya. Baik, yang ketiga ada Sokratif. Sokratif itu sok kreatif enggak. Jadi memang ada yang dipelesetkan sok kreatif, tapi memang benar-benar kreatif. Jadi Sokratif itu punya 2 aplikasi khusus untuk siswa dan ada untuk guru. Secara realnya, sederhananya, kemudahan Sokratif itu kita bisa membuat kuis secara real time begini, kemudian diacak seperti Google Form atau yang lainnya. Tapi yang tadi saya sampaikan, Sokratif itu juga bisa langsung muncul laporan per PDF-nya. Jadi per siswa siapa namanya, soal kapan, ini per siswa bahkan langsung ada koreksian mana salah mana benarnya. Bahkan di Sokratif itu salah satu aplikasi yang bisa membuat soal uraian yang bisa dikoreksi secara otomatis. Nah, ini adalah menggunakan Sokratif. Ini para pendidik harus terbiasa dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Yang berikutnya adalah ada Kahoot. Saya kira mungkin sudah banyak paham tentang Kahoot, tapi Kahoot itu adalah salah satu aplikasi kuis atau game yang update-nya atau progresnya sangat dinamis. Selain ada kuis dan teman-temannya. Bahkan Kahoot itu sekarang ada 3 model kegiatan pembelajaran menggunakan game Kahoot. Nah, itu harus dieksplor, maksudnya terus digali. Tidak hanya Kahoot sebagaimana yang kita tahu, tapi bahkan Kahoot itu bisa digunakan lebih dari itu. Hanya hari ini memang kita tidak banyak praktek, kita hanya sementara fokus pada webinar. Mungkin di lain kesempatan kita akan melakukan workshop walaupun secara virtual begini, satu persatu aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran berbasis digital. Baik, terakhir dari saya sebagai penutup untuk bahan pemancing diskusi kita pada webinar hari ini, ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu yang artinya kurang lebih bahwa menunjukkan teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang hebat. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi sebuah transformasi yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Jadi jangan khawatir dengan perkembangan teknologi atau bahkan inovasi yang ada di luar sana, tetapi guru tetap akan menjadi dewa bagi peserta didiknya.
Hanya memang perlu kita perhatikan bahwa kita sebagai pendidik, kompetensi kita sebagai pendidik yang dibekali dengan adanya teknologi, maka pembelajaran itu akan jauh lebih menjadi hal yang luar biasa lagi. Ini saya kira ungkapannya baik, tetapi yang kedua ini agak sedikit nyindir ya. Mohon maaf mungkin bagi yang sedikit tersinggung, bukan menyinggung harapannya, tapi agar tergugah. Jadi guru itu tidak akan pernah digantikan oleh teknologi, tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi hari ini, maka akan digantikan oleh guru yang menggunakannya. Jadi guru-guru yang hari ini tidak bisa meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik di era zaman now lah misalnya ya, atau di era super smart society yang tadi saya sampaikan, maka guru-guru yang gagap dengan teknologi akan lambat laun akan digantikan oleh guru-guru yang bisa menggunakan teknologi itu. Dan itu sudah banyak buktinya, misalnya adalah contoh ada ojek konvensional dengan ojek online. Bahkan bisa jadi perbankan, bank-bank itu akan digantikan dengan aplikasi-aplikasi. Sekarang itu pembayaran kita tidak perlu menggunakan bank. Bahkan kita bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan Dana, bisa menggunakan, dan banyak yang lain. Bahkan jauh lebih mudah, lebih sederhana, tidak perlu ke ATM, nggak perlu kartu, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dinamika dalam dunia yang kemudian tadi saya sampaikan di awal ada revolusi industri 4.0, kemudian generasi milenial zamannya hari ini, kemudian pandemi COVID yang membuat kita harus dipaksa lebih cepat lagi untuk melakukan perubahan, kemudian kita akan menghadapi super smart society, maka itulah menjadi hal yang keniscayaan bagi kita. Baik, hari ini dalam dunia pendidikan itu akan ada salah satu kebijakan pemerintah atau Kemendikbudristek yang akan menyelenggarakan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Dan bagi kita di dunia pendidikan, terutama lembaga bimbingan belajar, saya kira AKM itu adalah isu yang sangat krusial dan itu perlu dipersiapkan bagi kita semua, terutama para pendidik, baik di lembaga-lembaga formal, begitu juga di lembaga-lembaga bimbingan belajar. Nah, AKM itu memang menggantikan UN, tapi memang berbeda dengan UN. Kalau UN itu adalah untuk mengukur hasil belajar, atau bahkan untuk menentukan lulus tidaknya, walaupun ada penyesuaian. Tapi AKM itu untuk mengukur literasi numerasi dan mengukur literasi membaca dan literasi numerasi. Ini ada contoh soal yang mungkin Bapak Ibu atau peserta webinar bisa akses. Uniknya kalau kita menggunakan AKM, soal yang muncul di awal bisa jadi sama grade-nya. Tetapi ketika peserta didik itu menjawab salah, maka soal yang muncul berikutnya lebih mudah. Tapi kalau misalnya saya bisa menjawab dengan benar di poin ini, di step ini, maka soal berikutnya lebih sulit. Nah, kayak game. Nah, pasti bagi peserta didik generasi milenial sangat suka dengan asesmen kompetensi minimum ini yang akan diselenggarakan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, yang harusnya dilakukan di awal tahun ini, tapi karena masih pandemi COVID dan berbagai kendala yang dihadapi oleh peserta didik dan juga para guru dan penyelenggara, maka AKM itu baru akan dilaksanakan insya Allah pada bulan September-Oktober mendatang. Nah, ini harus banyak dilatih. Sekarang bagaimana kita sebagai pendidik dan terutama dunia lembaga bimbingan belajar mempersiapkan diri peserta didik kita itu membiasakan diri menggunakan atau berlatih AKM seperti yang disiapkan oleh pemerintah. Baik, selain itu ada lagi program pemerintah yang sangat populer hari-hari ini, yaitu adalah akun pembelajaran atau belajar.id. Saya kira itu adalah spesifikasi dari Kemendikbud dan juga di Kemenak juga sudah mulai direalisasikan akun pembelajaran belajar.id. Nanti kita akan belajar banyak soal di sesi-sesi berikutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas banyak perhatiannya. Semoga sharing pengalaman yang saya sampaikan ini bisa memberikan semangat dan pemicu bagi kita semuanya untuk bisa melakukan peningkatan kompetensi sebagai pendidik, dan kita akan memberikan yang terbaik buat peserta didik kita dan untuk menyiapkan generasi bangsa yang jauh lebih baik. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi kita pada seri webinar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz
Wah, ilmunya ini sangat banyak sekali ya, Ustaz ya. Eh, Acara selanjutnya ini tanya jawab kepada peserta, mungkin bisa menuliskan kepada kolom chat atau unmute, mengaktifkan speaker. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Ini ada yang mau bertanya dari Bapak Nur dari Man Bengkulu Selatan. Ya, dipersilakan kepada Bapak Nur. Bapak atau Ibu Nur. Ya, mungkin dari nama Man 1 Sumbawa Barat, Ibu. Suaranya kecil. Ibu dari Man 1 Sumbawa. Ya, monggo untuk bertanya. Ini sambil menunggu dari peserta dari Man 1 Sumbawa, ini ada pertanyaan dari Burhan Muadib, SPD dari MI An-Nur Kemenggeng, Pace Nganjuk. Pada pembelajaran saat ini, khususnya saat pandemi, pendidik diharuskan untuk bisa berinovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya alhamdulillah selalu mencoba berbagai macam aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti YouTube, Filmora, Wondershare, KineMaster, dan lain-lain. Akan tetapi, banyak siswa saya yang terkendala dengan kuota paketan dan cenderung hanya melihat saja dan kurang memahami. Bagaimana mengatasi permasalahan ini? Faktanya, banyak siswa yang lebih suka tatap muka langsung. Monggo untuk Ustadz Maki. Baik, sangat menarik memang dinamika atau fenomena yang banyak dihadapi oleh Bapak Ibu Guru, sebagaimana Pak Burhan ya. Realita memang begitu Pak. Jadi kesan bagi banyak siswa atau bahkan guru termasuk orang tua, seakan-akan saat ini pembelajaran tatap muka itu jauh lebih baik daripada pembelajaran non tatap muka. Mau daring seperti apapun modelnya katanya masih lebih bagus menggunakan tatap muka. Solusinya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bagaimana kita melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran daring. Ada kesan bagi siswa pembelajaran daring itu jenuh, mungkin karena satu aplikasinya terlalu monoton. Atau tadi Pak Burhan tadi sudah banyak menggunakan berbagai aplikasi ya, tapi masih tetap aja begitu. Yang kedua, kita harus mencoba mendekatkan diri dengan dunia siswa. Contoh sederhana, TikTok itu jauh lebih populer daripada aplikasi-aplikasi yang ada pembelajaran. Bahkan konten-konten di TikTok itu jauh lebih banyak memberikan perhatian bagi siswa daripada konten-konten yang lain.
wallahu a'lam ya, apakah mungkin generasinya yang generasi nggak benar, atau mungkin medianya yang nggak benar, atau bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan. Maksud saya, kita harus bisa menghadirkan media dengan berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan, tetapi yang dapat menarik perhatian siswa. Oleh sebab itu, dalam desain pembelajaran, tidak cukup hanya kita lihat materinya. Saya juga nyampaikan materi ini, Ustaz. Tidak cukup. Jadi di desain pembelajaran itu kita harus melihat karakteristik peserta didik. Sukanya apa? Contoh sederhana. Daripada kita membuat video yang mungkin agak sedikit sulit menggunakan Filmora atau KineMaster, siswa malah lebih suka kalau kita ngevlog. Misalnya kita buat kita punya akun IG, punya akun Facebook, atau bahkan kita punya akun YouTube, kemudian kita live streaming, live pakai HP kita, live kayak live ya ngevlog begitu ya. Kita ajak jalan-jalan, kita ke perpus tapi siswa kita di rumah masing-masing, kemudian diajak cerita, itu jauh lebih antusias. Sehingga memang kita dituntut tidak hanya harus bisa menguasai teknologi atau materi, tapi kita juga dituntut bisa menguasai bagaimana dunia siswa hari ini atau karakteristik peserta didik. Contoh lagi, karena memang dunia perkembangan hari ini itu sangat cepat. Dulu sempat viral ada Pokemon, itu kan sangat menarik. Tetapi kemudian hilang, ganti lagi yang lain. Nah, ada istilah sekarang dalam dunia pendidikan daring itu ada istilah AR sama UR, augmented reality atau virtual reality dan seterusnya. Nah, itu bisa kita gunakan. Bagaimana kita bisa menyuguhkan dengan berbagai teknologi, tetapi selain materinya dapat, teknologinya kita kuasai, tetapi soul-nya atau jiwa siswanya kita bawa. Nah, itu adalah faktor yang sangat mendominasi agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal. Sementara itu jawaban dari saya, atau mungkin dari para asatidz bisa juga sharing pengalaman bagaimana sudah banyak aplikasi yang digunakan, sudah banyak sumber atau media pembelajaran yang kita kembangkan, tapi ternyata bahkan lebih suka dengan tatap muka. Tatap muka itu adalah bukan menjadi sebuah solusi. Tatap muka itu adalah salah satu alternatif, tapi adalah bukan solusi. Maksud saya, pasca pandemi COVID atau dunia yang akan datang, pembelajaran itu tidak akan kembali sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Hanya duduk manis di kelas, kemudian baca buku, nulis catatan di papan tulis, itu nggak mungkin lagi. Jadi perubahan itu akan selalu terus berkembang. Nah, kita harus selalu siap dengan perubahan itu. Saya kira itu mungkin Pak Burhan dan yang lainnya. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ustaz Hakim. Untuk dari Pak Burhan, apakah ada feedback atau mungkin dari peserta webinar lain yang mau menanggapi? Baik, terima kasih. Saya sampaikan yang luar biasa. Memang ini kendala kami, Ustadz, para pendidik khususnya di era pandemi seperti ini, Ustadz. Jadi memang anak-anak itu memang, mohon maaf ya, sukanya nge-game terus. Jadi kalau sudah HP miring itu pasti Mobile Legends, Ustadz. Jadi tidak memperhatikan video-video yang kami sampaikan. Banyak keluhan-keluhan di madrasah kami seperti itu. Pak, ini bagaimana ini? Padahal saya sudah membuat konten, saya sudah membuat video pembelajaran sampai tengah malam. Ternyata anak-anak itu hanya di skip dan seperti itu. Jadi tanpa memperhatikan apa isi dari materi-materi pelajaran yang sudah disampaikan. Jadi mungkin nanti saya mau mencoba live streaming seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Ya, saya tambahkan Pak Burhan, coba nanti searching, ada aplikasi yang lagi populer hari ini namanya Hello Smart. Hello Smart. Ya, Hello Smart. Itu semacam Mobile Legends, tapi kontennya bisa kita kembangkan sendiri. Hello Smart. Dan akun pembelajaran dari Kemendikbud saya kira juga bagus, tapi itu masih akan banyak perubahan. Yang belajar.id itu perlu diikuti. Maksud saya, kita nggak boleh tertinggal dengan hal-hal yang bersifat update seperti itu, sehingga peserta didik kita bisa lebih maksimal. Terima kasih Pak Burhan. Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan dan feedback dari Pak
Pak Burhan. Ini ada pertanyaan Ustadz dari peserta offline. Ini dari Mbak Ananda. Ustadz, bagaimana cara menentukan media yang tepat untuk pembelajaran TPQ? Karena di masa pandemi ini yang biasa kita gunakan hanya via voice note, telepon, dan juga video call WhatsApp. Syukur Ustadz, terima kasih. Baik, jadi media pembelajaran yang baik itu memang tidak mesti yang selalu update atau selalu terkini. Jadi media pembelajaran itu kembali kepada kebutuhan dan efektivitas di lapangan. Dan secara realita tentu kita sebagai pendidik harus memiliki banyak wawasan atau banyak alternatif yang bisa kita gunakan. Semakin banyak wawasan dan alternatif media yang bisa kita gunakan, itu akan lebih mudah kita untuk menentukan, memilih, atau memakai media mana yang paling efektif. Sehingga dalam dunia pendidikan itu selalu ada istilah PTK misalnya, pendidikan tindakan kelas, atau bahkan perlu ada istilahnya evaluasi. Itu menunjukkan bahwa tidak mesti bahwa media itu hari ini kita cocok, kemudian besok cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan lagi. Nah, bagi kita tentu sebagai pendidik, kompetensi kita sebagai pendidik perlu diasah selalu secara istiqomah. Jangan kita hanya puas dengan ya sudahlah, saya sudah menggunakan media ini ternyata efektif, kemudian itu saja digunakan. Nah, itu juga tidak baik. Tetapi saya secara pribadi memang tidak bisa memberikan ramuan khusus atau mungkin resep yang paling tepat. Untuk TPQ adalah A, B, C, D, itu tidak mustahil juga. Karena memang bahkan TPQ satu dengan TPQ yang lain, atau bahkan mungkin antara satu guru dengan guru yang lain, antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain, itu jadi bisa berbeda. Kita tahu misalnya cara belajar siswa juga bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang audiovisual, kemudian yang lain. Kita harus punya banyak wawasan di situ. Sehingga semakin banyak wawasan yang kita miliki, terutama dalam media pembelajaran, terutama berbasis digital, itu akan memudahkan kita untuk menentukan atau memilih mana yang paling tepat dan paling sesuai. Itu mungkin untuk Mbak Nurul ya tadi pertanyaannya. Ya, dari Mbak Ananda. Terima kasih. Ini pertanyaan lagi Ustadz dari online, dari Mbak Farah Uhamka. Bagaimana mengimplementasikan ice breaking dengan virtual? Apa ada masukan dari Ustadz? Baik. Ice breaking itu saya kira juga banyak contoh ya. Jadi ice breaking berbasis digital itu memang berbeda dengan ice breaking yang bersifat tatap muka atau konvensional tradisional. Ice breaking itu pada dasarnya adalah kita membiasakan atau melakukan aktivitas di tengah-tengah pembelajaran yang membuat suasana itu jauh lebih cair. Contoh sederhana misalnya ketika kita virtual seperti ini menggunakan Zoom, misalnya saya menggunakan bahasa Arab misalnya, maka saya coba menggunakan beberapa ice breaking. Ketika saya bilang lugatuna, kalau saya bilang lugatuna, maka para peserta misalnya saya minta untuk merespon dengan al-arabiyah. Tapi kan mustahil kemudian saya bilang lugatuna direspon al-arabiyah, kan mustahil. Sehingga diganti, diarahkan tidak menggunakan suara tetap, tapi jangan membuka audio di Zoom-nya, karena nanti akan kacau, tapi disimbolkan dengan gerakan. Kalau saya bilang lugatuna, maka semuanya harus menjawab al-arabiyah, jadi tangannya harus begini. Nah, itu menunjukkan bahwa ada respon. Nah, itu maksud saya itu alternatif contoh ice breaking yang bisa kita gunakan, bagaimana kita bisa membiasakan. Jadi kalau saya bilang lugatuna al-arabiyah, bisa dicoba ya, terutama yang di pesantren ya. Kemudian kalau saya bilang al-arabiyah sahla, nah kemudian tangannya begini. Kemudian kalau saya bilang itu kan ada feedback pasti dari peserta. Kenapa saya bilang begini? Pasti anak didik lalu kalian bilangnya ini adalah love set. Padahal saya bilang maksudnya ini bukan love, tapi simbol huruf A, al-arabiyah.
kalau ala Rabbiyah sahla, kenapa ini Ustaz? Ini kan sarangio, bukan. Ini adalah kalau bilang mudah itu sahla itu kan begini, sahla, mudah. Nah, sehingga ketika saya bilang lughatuna al-arabiyyah, al-arabiyyah sahla. Nah, model-model begini dengan guru-guru yang lain. Apa yang best practice yang pernah kita gunakan, sharing pengalaman lain, guru yang lain punya best practice apa, itu digunakan yang lain. Jadi kita harus mulai beralih ice breaking yang bersifat konvensional yang kita pernah tahu, yang pernah kita pelajari, dan bagaimana ice breaking yang bisa kita gunakan di era digital ini. Yang kedua, misalnya kita menggunakan ada banyak beberapa semacam apa namanya game atau mungkin sekedar polling ya, menggunakan aplikasi-aplikasi apa yang kemudian langsung muncul, itu juga bisa, dan banyak hal yang lain. Atau mungkin gerakannya yang agak sedikit ekstrim, misalnya, tapi saya mungkin tidak contohkan hari ini ya, ada banyak beberapa ice breaking. Maksud saya, harus bisa mengkonversi bagaimana ice breaking yang pernah kita tahu dalam pendidikan atau pembelajaran konvensional, kita harus coba ubah atau bahkan revolusikan begitu ya, bagaimana ketika itu diterapkan dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring itu banyak modelnya. Apakah kemudian menggunakan sinkronus seperti ini via Zoom, atau asinkronus misalnya menggunakan LMS system, atau mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu yang paling banyak atau yang paling mungkin bisa kita terapkan adalah kita saling berbagi best practice apa yang pernah kita lakukan dengan peserta didik kita untuk bisa sharing kepada yang lain, dan itu akan menjadi bank ice breaking baru lah dalam dunia pembelajaran digital di era saat ini. Saya kira itu untuk jawaban dari saya. Untuk pertanyaan dari Mbak Farah, apakah ada feedback atau mungkin dari peserta lain? Halo. Halo, ini Pak Awaludin, ini kapan gantiannya? Untuk Mbak Farah, apakah ada feedback? Mungkin bisa dari pertanyaan Bapak Awaludin terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Perkenalkan, nama Awaludin dari Lombok Tengah pasnya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, zahir batin. Mudah-mudahan pandemi yang masih menyelimuti negeri ini segera hengkang. Selanjutnya singkat saja Ustadz, tadi di ujung pembicaraan Ustadz, lambat laun atau mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan mencanangkan pendidikan yang berbasis digital seperti yang kita sekarang lakukan. Cuma persoalannya di lapangan mungkin perlu ini jadi bahan pertimbangan. Kemudian mungkin bisa kita buat rekomendasi terhadap pemerintah bahwa jangankan siswa, guru-guru aja sekarang ini belum mampu ikut serta dalam momen seperti ini. Ini persoalan. Nah, mungkin kalau pemerintah mau mewujudkan niatnya untuk pendidikan berbasis digital ini, ya mungkin bertahap lah. Mungkin sekolah-sekolah yang mungkin sudah dianggap layak harus diterapkan. Kalau kami di pedesaan, Masya Allah sulit sekali untuk kita wujudkan. Itu mungkin yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah, silakan kondisikan mana kira-kira sekolah yang mungkin bisa diterapkan. Kali di tempat kami, Lombok Tengah bagian utara umumnya, khususnya, itu masih jauh dari harapan. Jadi jangankan anak-anak ya, gurunya saja masih belum. Itu yang pertama, poinnya. Yang kedua, kalaupun nanti akan diberlakukan, juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah bahwa kemampuan peserta didik atau wali murid untuk mengadakan fasilitas seperti Android misalnya, itu sangat masih jauh sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, menarik tadi, satu saat nanti akan tergeser guru-guru yang tidak mampu menggunakan media ini dengan guru yang baru. Mungkin saran saya, usul saya, tapi bukan harus saya loh, Ustadz ya. Mungkin guru-guru yang sudah ada kemampuan ini, sekalipun ya mungkin kalau dulu ada perpanjangan masa kerja, mungkin.
Tapi bagi guru-guru yang punya kemampuan ini mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan untuk dimanfaatkanlah perpanjangan masa kerjanya. Kemudian kalau guru-guru yang sudah tidak mampu berkecimpung dalam digitalnya, silakan di-outkan. Saya kira ini mungkin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Saya persilakan Ustaz Maki. Baik, terima kasih Pak Awaludin dari Lombok. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini. Semoga suatu saat segera kita bisa bersilaturahmi langsung, entah di Malang atau di Lombok, insya Allah Ustaz. Baik, terima kasih atas penyampaian dari apa yang disampaikan oleh Pak Awal, dan realitanya memang begitu adanya. Namun demikian, satu sisi kita harus melihat realita di lapangan bahwa disparitas atau perbedaan di Indonesia, pembelajaran di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari perkotaan, kemudian di daerah-daerah terpencil, dan itu perlu kita menyesuaikan. Dan kita tentu sebagai pendidik harus siap dengan berbagai dinamika yang ada. Satu sisi kita harus mengejar ketertinggalan kita bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh lebih maju dari sebelum kita. Tapi satu sisi kita juga harus membiasakan atau harus mencoba untuk melihat realita di lapangan bagaimana pembelajaran di Indonesia. Saya kira nanti apa yang disampaikan Pak Awal sangat benar sekali. Nanti kita akan sharing bersama, berbagi bersama, dan semoga akan menjadi sebuah amal jariah bagi kita untuk mendedikasikan diri kita masing-masing dalam dunia pendidikan. Dan ini akan insya Allah menjadi amal jariah buat kita semuanya. Saya kira itu mungkin respon saya Pak Awal. Ya, saya mohon maaf mungkin tidak bisa memberikan solusi karena memang realita yang ada begitu adanya, dan kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai ya contoh sederhana saja lah. Apakah kemudian kalau kita masih mau naik haji tidak menggunakan pesawat, itu kan mustahil. Kalau kita ingin ke Malang misalnya Pak Awal, apakah kemudian masih menggunakan perahu, kan mustahil. Kita sudah ada pesawat, sudah ada transportasi yang sangat. Nah, apakah mungkin kita bagaimana cara naiknya, bagaimana cara pesan tiket, itu kan ada hal-hal yang bersifat. Nah, sama dalam dunia digital, pembelajaran digital, era sekarang itu sudah trennya begitu. Nah, kita di Indonesia itu bahkan sudah tertinggal dan bahkan masih banyak beragam. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz Pak Awal. Itu aja mungkin dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Masih kepada Bapak Awal. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari yang offline, dari Anana Faro. Mbak. Ini pertanyaannya, apa sih tolak ukur keberhasilan dari seorang pendidik dalam memberikan media pembelajaran kepada peserta didik? Baik. Ya, baik. Dalam dunia pendidikan itu saya menyebutnya ada 5 rukun. Jadi dalam dunia pendidikan atau dalam pembelajaran itu ada 5 rukun. Rukun yang pertama itu adalah siswa itu sendiri. Jadi rukun pertama ada siswa sebagai thalib, pencari. Kemudian rukun yang kedua ada muallimnya atau ada sumbernya, ada ustadznya. Yang ketiga ada materinya, ada muhtawa, ada materinya. Yang keempat ada strateginya, bagaimana materi itu bisa disampaikan. Dan rukun yang terakhir adalah media pembelajaran. Nah, 5 rukun ini harus ada dalam sebuah proses pembelajaran agar pembelajaran itu mudah atau bisa diikuti oleh peserta didik secara nyaman, enak. Sehingga 5 rukun ini orientasinya bukan pada materi, orientasinya bukan pada student teacher center atau berpusat pada guru, tapi 5 rukun ini orientasinya adalah pada siswa. Ketika siswa itu dapat materi ini dengan mudah, nyaman, enak, menarik, senang, bahagia, nah itu berarti ciri bahwa pembelajaran itu berhasil. Karena memang pembelajaran pada esensinya tadi saya sampaikan di awal adalah aktivitas atau kegiatan yang dapat memudahkan siswa agar belajar dengan baik. Kita kan intinya itu membangun peradaban. Membangun peradaban itu artinya apa yang sudah kita capai di periode ini, di generasi ini,
bagaimana generasi yang akan datang itu bukan mengulangi apa yang kita dapatkan, tetapi bagaimana bisa melanjutkan apa yang pernah kita raih. Contoh, kalau dulu ada era yang tadi tidak ada listrik, kemudian ada listrik, apakah kemudian generasi yang akan datang masih akan mencari listrik? Bagaimana menghasilkan listrik? Tidak. Tetapi dari listrik itu kira-kira ada inovasi apa lagi yang bisa kita gunakan? Oh, kemudian muncul perangkat-perangkat elektronik. Kemudian ada muncul komputer, kemudian muncul internet, terus berkembang. Sehingga generasi yang akan datang, peserta DD itu harapannya, tujuan utamanya adalah dapat melanjutkan perkembangan capaian yang pernah kita raih oleh generasi sebelumnya. Ketika kemudian loss generasi, apa yang pernah kita capai kemudian musnah, kemudian generasi yang akan datang masih belajar lagi dari nol, belajar cara membuat alas kaki, belajar cara membuat listrik, bagaimana membangkitkan tenaga listrik, bagaimana kemudian itu kan butuh waktu dan masa yang lama. Nah, sama halnya juga dengan materi-materi yang lain. Jangan sampai apa yang pernah kita capai di generasi ini kemudian tidak bisa kita sampaikan pada generasi yang berikutnya. Jadi kembali kepada apa kira-kira indikator bahwa media pembelajaran itu berhasil, ya membuat siswa senang, bahagia, termotivasi, materinya dapat diraih itu. Jadi jangan sampai, makanya kemudian pendidikan Kemendikbud sekarang itu mempopulerkan istilah merdeka belajar. Merdeka belajar itu berarti bukan bebas mau belajar atau nggak belajar, bukan lost learning, kemudian tidak belajar sama sekali, tetapi merdeka belajar itu terserah belajarnya mau di mana. Sekarang itu sudah ada istilah kampus mengajar, kemudian ada sekolah penggerak, kemudian ada banyak lagi. Saya kira itu adalah bagian dari ikhtiar pemerintah atau Kemendikbud, dan itu perlu kita juga sokong, bahkan kalau perlu kita juga punya ikhtiar parsial di lembaga masing-masing atau secara individu, agar pembelajaran dengan dinamika yang ada itu masih dapat dicapai dengan maksimal. Jadi pembelajaran daring itu bukan berarti pembelajaran darurat, maksudnya ya sudahlah, yang penting selesai, yang penting paham, enggak. Jadi tetap walaupun pembelajaran daring hari ini, walaupun ada pandemi saat ini, bukan berarti pembelajaran kita itu standarnya atau kualitasnya menurun. Itu salah. Jadi semangat kita harus tetap optimal atau maksimal. Begitu mungkin untuk jawaban dari pertanyaan yang offline di pesantren. Terima kasih kepada Ustadz Maki. Ini pertanyaan online dari Ibu atau Bapak Nur dari Man. Ini mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari peserta online? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Untuk sesi pertanyaan akan di waktu hingga sampai jam 10. Mungkin dari peserta online bisa langsung open mikrofon. Sambil menunggu dari peserta yang bertanya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Setiawati. Izin bertanya Ustadz Afwan, bisa dijelaskan kembali terkait dengan coba AKM, khususnya implementasi langsung. Jazakallah khair Ustadz. Saya persilakan kepada Ustadz Maki. Baik, saya sampaikan lagi, ini ada link, tapi linknya saya buat dalam bentuk barcode. Nah, ini ada link yang para asatid atau peserta webinar bisa shoot, atau nanti kalau kesulitan saya bisa bagikan di WA group yang saya buat atau panitia.
ada link yang bisa kita gunakan. Ini adalah contoh AKM. Jadi di dalamnya sudah ada soal-soal, baik untuk jenjang SD sederajat, SMP maupun SMA. Nah, baik untuk yang literasi membaca maupun literasi numerasi. Seperti yang saya sampaikan, AKM atau sistem soal yang muncul di AKM itu sangat menarik. Yang pertama adalah tidak selalu pilihan ganda. Jadi ada 5 model soal yang muncul di AKM sekaligus. Jadi tidak hanya satu model. Kalau ujian nasional itu kan hanya satu pilihan ganda. Mungkin ada 2, pilihan ganda sama jawaban singkat atau uraian. Tapi kalau di AKM itu muncul 5 soal sekaligus. Ada pilihan ganda iya, pilihan ganda kompleks iya, kemudian ada menjodohkan iya, kemudian jawaban singkat iya, kemudian jawaban uraian juga ada. Karena ini sudah menggunakan artificial intelligence, walaupun jenis soalnya bermacam-macam, tidak hanya pilihan ganda, tapi juga akan dijawab atau dikoreksi otomatis oleh sistem, oleh komputer, oleh robot, menggunakan adaptive computerized test. Jadi bahkan itu tadi yang saya sampaikan, kalau dia menjawab soal yang pertama itu tidak bisa, maka di soal berikutnya muncul soal yang lebih mudah. Tetapi kalau dia menjawab soal yang pertama bisa, maka soal yang muncul berikutnya lebih sulit. Nah, itu sangat menarik sekali bagi siswa. Nah, kita harus membiasakan diri membuat latihan-latihan AKM seperti ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita kembangkan sendiri, baik di lembaga bimbingan belajar maupun di lembaga pendidikan formal. Selain untuk mempersiapkan pelaksanaan AKM untuk mengukur literasi membaca dan numerasi, tapi satu sisi adalah ini tren bagi peserta didik memang suka tantangan begini. Jadi semacam kayak game akhirnya. Nah, semoga bisa dicoba. Kalau kesulitan nanti bisa komunikasi secara langsung kepada saya, insya Allah. Itu jawaban dari saya. Terima kasih kepada Ustaz. Dari si penanya, Ibu Dwi Setiawati, apakah ada mungkin dari peserta online? Sambil menunggu, mungkin ada feedback. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari terakhir. Ini pertanyaan terakhir nih dari Talita dari UIN Malang. Izin bertanya, menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan literasi khususnya bagi sekolah 3T? Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, dari pemerintah, dari pusat, untuk sekolah dengan kategori C atau 3T, itu ada istilah sekarang namanya kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu diterjunkan, ini sudah yang angkatan kedua di bulan ini, tahun 2021 angkatan kedua, dan kampus mengajar itu melibatkan dosen dan mahasiswa untuk terjun ke sekolah-sekolah yang nilai akreditasi C atau kategori 3T. Nah, di dalamnya para dosen dan para mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar ini diberikan bekal untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut. Itu kategori yang 3T. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang sudah dirasa mampu atau kualitasnya sudah bagus, maka pemerintah juga meningkatkan kualitasnya dengan program namanya sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu sudah dilaksanakan mulai bulan ini, insya Allah. Sudah ditetapkan ada baru 2.500 sekolah kategori sekolah penggerak tahun ini, dan tahun-tahun berikutnya akan muncul lagi kategori sekolah penggerak selain 2.500 itu. Dan harapannya dalam beberapa tahun ke depan, sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah masuk kategori sekolah penggerak. Artinya sekolah penggerak itu sudah memiliki kriteria yang disesuaikan dengan pembelajaran masa kini. Nah, mungkin dari antara mahasiswa atau mungkin guru atau bahkan dosen yang mengikuti hari ini bisa mencoba untuk menggali informasi terkait kampus mengajar dan sekolah penggerak.
Dan saya mohon doa, insya Allah saya juga menjadi salah satu calon kandidat sebagai pelatih ahli di Sekolah Penggerak Kemendikbud. Dan tahapannya ini sudah masa penentuan, dan semoga Tuhan memberikan wahana bagi saya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Selain itu, di luar dua itu tadi, baik sekolah dengan kategori C atau 3T itu juga bisa semua sekolah umum, tidak hanya yang sekolah penggerak maupun yang kampus mengajar. Hari ini itu sekolah diberikan kesempatan untuk mengaktifkan akun pembelajaran. Akun pembelajaran itu semacam akun, kalau mahasiswa di perguruan tinggi negeri terutama, mereka setiap mahasiswa itu otomatis punya akun institusi, akun email, ya, akun email institusi yang berkolaborasi dengan Google for Education yang sekarang berubah menjadi Google Workspace. Nah, Google itu memberikan kelonggaran atau memberikan fasilitas kepada mahasiswa, sivitas kampus, baik dosen maupun mahasiswa. Setiap dosen dan mahasiswa itu punya email institusi. Email institusi itu email yang bisa dibuka menggunakan akun email Google, tetapi premium, yang mirip seperti berbayar. Nah, premium itu artinya bisa mengakses semua fasilitas yang ada di Google Workspace, mulai dari email, YouTube, Android, Google Drive, dan semua fasilitas yang ada. Nah, hari ini fasilitas itu juga diberikan kepada para guru, pendidik, dan juga para siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, bahkan SMA, baik di bawah Kemendikbud maupun Kemenak, dengan program namanya akun pembelajaran. Nah, cara mengaksesnya ketik belajar.id, tetapi harus dilakukan oleh operator sekolah masing-masing. Nah, nanti para siswa dan guru pendidik akan memiliki akun yang belakangnya namanya belajar.id. Itu sama halnya dengan fasilitas yang didapatkan oleh dosen dan mahasiswa yang akun institusi itu, sehingga bisa mengakses semua fasilitas yang diberikan oleh Google. Itu salah satunya. Tetapi akun pembelajaran belajar.id itu tidak hanya digunakan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Google, tapi juga memanfaatkan ada media sumber belajar namanya Rumah Belajar. Kemudian ada dan banyak yang lainnya. Nanti bisa diakses di akun belajar.id itu. Saya kira ikhtiar atau semangat dari pemerintah itu juga sudah luar biasa untuk meningkatkan pendidikan kita di tanah air. Namun kita sebagai pendidik harus memiliki kompetensi yang juga mencukupi untuk bisa mengakses itu. Tidak cukup kita hanya menguasai atau memahami apa yang sudah kita dapatkan, tetapi kehadiran Bapak Ibu dan peserta webinar hari ini dalam rangka kita sharing bersama untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada AHAF Institute dan juga panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama, sharing bersama, berkomunikasi bersama, kemudian berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa melakukan inovasi, terutama media pembelajaran berbasis digital. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika penyampaian saya dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu sekedar apa yang pernah saya ikuti, yang pernah saya lakukan, dan masih banyak lagi informasi-informasi yang mungkin perlu kita gali dari para narasumber yang lain, atau mungkin para Bapak Ibu guru yang lain. Seperti saya sampaikan, best practice Bapak Ibu semuanya, itu sangat membantu sekali agar kita bisa berbagi bersama. Dan insya Allah kita akan bersambung lagi di kesempatan yang lainnya, di waktu yang dekat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu aja mungkin dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz. Sedikit kesimpulan dari materi webinar kali ini, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Di masa pandemi bukanlah penghalang pendidik dalam memberikan pembelajaran, namun sebagai tantangan itu sendiri dalam mewujudkan merdeka belajar. Sedikit question dari saya, apa yang kamu lihat, kamu tahu. Apa yang kamu lihat dan dengarkan, kamu mengerti. Apa yang kamu lihat, dengar, dan praktekkan, kamu memahami. Dan apa yang kamu ajarkan, kamu akan menguasai. Syukuran kasih kepada
Ustadz Makih yang telah memberikan materi pada webinar kali ini. Untuk acara selanjutnya yakni pembagian sertifikat, penyerahan sertifikat. Bagi peserta yang ingin bertanya, yang masih ada pertanyaan, dimohon untuk menuliskan di grup WA webinar pendidikan. Untuk peserta dari webinar dimohon untuk mengaktifkan kamera karena akan ada sesi dokumentasi. Mohon untuk peserta sekali lagi untuk mengaktifkan kamera. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. Satu. Jika awal langsung jadi langsung nomor 1 jawaban itu. Dakwah adalah kegiatan. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide ke 5. 1, 2, 3. Slide ke 6. 1, 2, 3. Slide ke 7. 1, 2, 3. Slide yang terakhir ke 8. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada peserta webinar. Acara selanjutnya yakni doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Dr. Haji Ahmad Makih Hasan SUMPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh panitia, peserta webinar dan yang hadir, baik secara online via Zoom maupun di pesantren. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini selalu diiringi dengan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik untuk generasi bangsa yang lebih baik lagi. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita niatkan dikabulkan dan seluruh hajat kita juga sesuai dengan ridho dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ftah qalbana ya Allah kama fatahtal qalba li awliyaik. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana wal akhirah.
Ya Rabbabil Mustafa balli maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma la tahta urjana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini dan para peserta webinar yang telah antusias mengikuti kegiatan webinar. Semoga kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon